Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh satu sukacita pada hari ini kita boleh bersama-sama mengingat dan merayakan satu hari yang istimewa bagi anak-anak Tuhan, yaitu hari Pentakosta. Maka sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara, bersama-sama mari kita buka hati, siapkan diri, dan mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan, satu masa yang baru yang Tuhan sediakan, satu berkat yang limpah yang Tuhan juga sudah siapkan untuk kami boleh rasakan. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun juga yang pada saat ini bersama-sama beribadah. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan akan menolong kami, supaya kami boleh terus mengarahkan hati. Dan di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami boleh makin mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran yang Tuhan mau nyatakan. Dan lebih dari itu, dengan kuasa dan pertolongan-Mu, mampukan kami untuk boleh menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan dan berkat-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah satu sukacita pada hari ini kita bersama-sama ingin merayakan dan mengingat akan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Untuk itu saudara, saya ingin mengajak saudara bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan dalam satu tema yang diberikan ataupun yang saat ini kita akan renungkan, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Mari bersama kita melihat dan membaca bagian dari firman Tuhan. Saya ajak saudara membaca dari dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Saya bacakan bagi kita semua, ini firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Yohanes Pembaptis itu sedang membaptiskan, dan kemudian dia menyatakan akan hal ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, itu bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 dan 18. Kisah tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara, dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada di dalam satu situasi yang mungkin berbeda sekali dengan apa yang kita pernah rasakan sebelumnya. Di mana dalam pandemi COVID-19 ini,
membuat semua orang kemudian merasakan sesuatu yang berbeda. Banyak orang yang kemudian di tengah-tengah situasi seperti ini mulai mencari cara amannya. Bagaimana kita bisa aman terlepas ataupun tidak sampai terkena penyakit. Maka orang mulai mencari, misalnya mencari masker lah, mencari cara-cara yang diperlukan, cuci tangan dan lain sebagainya, dan memang hal itu perlu. Tapi lebih dari itu kemudian mereka berpikir bagaimana caranya supaya kita kuat. Maka mereka mulai memikirkan, oh kalau gitu perlu juga dengan vitamin-vitamin yang ada. Dan mereka mulai menyerbu apotek-apotek, toko obat, vitamin E, vitamin C. Sampai-sampai akhirnya toko obat, apotek kehabisan semua vitamin itu. Saudara, itu memang perlu dan itu memang sesuatu yang penting. Yang disadari bahwa ketika ada begitu banyak gelombang penyakit yang bisa membahayakan, mulai berpikir bagaimana caranya menguatkan diri. Maka apa yang dilakukan semuanya itu merupakan sesuatu cara untuk kita mempertahankan diri. Tapi saudara, yang kita dapati pada saat ini bukan hanya apa yang kita perlu untuk jasmani kita. Betul, itu perlu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kalau jasmani kita aja perlu untuk pertahanan yang begitu kuat supaya kita bisa survive, bagaimana dengan rohani kita? Bukankah kita manusia yang bukan hanya sekedar terdiri dari tubuh jasmani, tetapi kita mempunyai juga roh dalam hidup kita. Kita mempunyai jasmani tetapi juga punya rohani. Lalu bagaimana dengan kerohanian kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian kita bisa melihat pada saat ini. Ternyata bukan hanya tubuh kita yang perlu vitamin untuk dikuatkan. Allah justru mengerti tubuh kita memang perlu, tetapi rohani kita bukan hanya perlu vitamin untuk dikuatkan, perlu diperbarui, perlu untuk dibangunkan, perlu untuk dibangkitkan dari kematian. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk memberikan hidup yang kekal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa? Oleh karena sekalipun kelihatan masih hidup, tetapi di hadapan Allah, roh kita ini mati oleh karena dosa. Di mana dosa sudah memisahkan kita dari Allah yang menjadi sumber kehidupan. Maka dalam keterpisahan itulah kita menjadi mati di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Kristus datang. Untuk apa? Untuk memberi kepada kita hidup yang baru. Sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, bukan? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan demikian di dalam Kristus itu kita sudah diperbarui. Tetapi yang diperbarui ini masih perlu juga akan hal yang lain. Seperti tubuh kita, ketika kita bangun, ketika kita hidup, kita perlu vitamin, maka kita juga perlu kekuatan dalam kehidupan ini. Kekuatan rohani yang kita perlukan untuk memiliki kehidupan itu. Jadi bagaimana itu? Allah tahu. Surah Pentakosta menjadi satu tanda di mana Allah hadir di dalam kehidupan. Ialah yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang begitu luar biasa. Pada saat ini kita menyadari dan kita mendapati, pada hari Pentakosta kisah para rasul menunjukkan bahwa pada saat itu ketika mereka sedang berkumpul sebagai orang-orang percaya, oleh karena mereka tahu atau sudah terbiasa dalam kehidupan sebagai orang-orang Yahudi, pada hari-hari tertentu mereka datang ke Yerusalem. Maka pada hari Pentakosta atau hari yang ke-50 itu, mereka juga datang untuk bersama-sama berada di Yerusalem. Dan mereka berada dalam satu tempat tertutup. Mereka ketakutan, mereka tidak memiliki kekuatan. Dan disitulah kemudian dikatakan, tiba-tiba terdengar seperti bunyi tiupan angin keras memenuhi. Itu bunyi angin keras, tetapi bukan anginnya yang datang. Kalau anginnya yang datang, hilang semua mereka. Tapi itu hanya bunyi angin keras yang menunjukkan ada sesuatu yang sedang terjadi. Allah sedang bekerja, sesuatu yang dengan kekuatan yang begitu besar yang sedang datang. Dan di dalam keadaan seperti itu kemudian dikatakan, lalu mereka mulai melihat lidah-lidah seperti nyala api yang turun, yang menghinggapi mereka, dan yang membuat mereka kemudian bisa memakai ataupun menyatakan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Saudara, ini merupakan sesuatu fenomena yang luar biasa yang terjadi di dalam sebuah ruangan yang tertutup. Kenapa itu terjadi? Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Allah tahu mereka sedang ketakutan. Allah tahu bahwa mereka membutuhkan satu kekuatan dalam kehidupan.
Maka disitulah kemudian Allah menyediakan apa yang mereka perlukan. Saudara, inilah kekuatan kita bersama dengan Allah, bukan? Bahwa Allah bukan hanya Allah yang ada jauh di sana, Allah bukan Allah yang hanya melihat, tetapi Allah yang juga berkarya karena Dia tahu apa yang kita perlukan. Di tengah kehidupan saudara dan saya pada hari ini, Allah juga tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Tuhan tahu. Mungkin ada hal-hal yang hari ini menjadi kesesakan dalam hidup saudara. Kesulitan-kesulitan yang mulai terasakan secara ekonomi, secara kesehatan. Tuhan tahu. Yakinkah saudara bahwa Tuhan hari ini juga sedang bekerja untuk memberikan apa yang kita perlukan? Saudara, pada saat itulah dikatakan Roh Kudus itu datang menghinggapi mereka. Nah, saudara, inilah yang kemudian kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ketiga, pada waktu ia membaptiskan banyak orang, ia berkata, "Aku membaptiskan kamu sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan api dan dengan roh." Saudara, di sini ingin menunjukkan satu kesatuan ataupun satu kesamaan. Yohanes Pembaptis diberikan pertolongan oleh Allah untuk melihat ke depan bahwa akan terjadi pada satu hari nanti. Allah akan memberikan Roh Kudus itu hadir. Dan Roh Kudus itu digambarkan sebagai api. Ia akan membaptis kamu dengan api. Saudara, kenapa gambarannya api? Karena api itu memberikan kepada kita satu kesadaran ataupun suatu gambaran. Api itu adalah suatu potensi atau kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Saudara bisa tahu bagaimana hutan bisa begitu banyak kebakaran. Di Indonesia seringkali terjadi kebakaran-kebakaran hutan. Mulai dari apa? Api yang kelihatannya kecil. Suatu api yang kecil bisa membakar bahkan hutan yang begitu besar. Dia adalah potensi yang bergerak dengan satu dinamika yang begitu luar biasa, yang akan menolong, memberkati ataupun mendorong segala sesuatu potensi yang lain menjadi keluar dan nyata. Dan itulah yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid pada saat itu. Dikatakan ketika itu, dikatakan ada lidah-lidah seperti nyala api. Satu gambaran yang sangat kuat dan yang sangat jelas sekali. Lidah-lidah seperti nyala api, yang membuat mereka kemudian mendapatkan kuasa Roh Kudus itu untuk membuat mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Saudara, menunjukkan kepada satu hal yang luar biasa yang kita miliki, bahwa mereka pada saat itu dibaptiskan, atau dikatakan lidah-lidah itu hinggap pada mereka dan memenuhi mereka. Itulah yang sama dengan ketika Yohanes mengatakan ia akan membaptiskan kamu dengan roh dan api. Saudara, kata membaptis atau kata baptis itu bisa menunjukkan kepada sesuatu yang dipenuhi atau sesuatu yang dicelupkan, sesuatu yang secara utuh keseluruhannya itu berada di dalam. Nah, maka dikatakan ia akan membaptiskan kamu dengan api itu. Artinya ia akan memberikan di dalam hidup kita itu akan dipenuhi dengan api, yaitu api Roh Kudus yang begitu kuat, yang membakar. Untuk apa? Apa yang sebetulnya ingin diberikan dengan adanya kehadiran Roh Kudus itu? Nah, saudara, inilah yang akan saya ajak untuk kita bersama ingat di hari yang istimewa ini. Untuk mempermudah kita mengingatnya. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Mari kita ingat dengan perkataan ini, kaku. Itu ya. Kaku itu bukan kejang, tapi kaku ini adalah sebuah singkatan bagi kita. Ingat K-nya itu adalah Allah memberikan kepada anak-anaknya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membuat anak-anaknya itu bisa berkarya. Saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua menunjukkan, ketika Roh Kudus itu diberikan di dalam diri mereka, apa yang terjadi? Dikatakan mereka kemudian berbicara dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Itu merupakan suatu karunia yang kemudian kita lihat kalau kita membaca keseluruhan kisah itu. Mereka kemudian keluar, dan ketika mereka keluar, mereka berbicara, mereka menyatakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Sehingga pada saat itu semua orang berkata, gimana kita bisa mengerti? Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita kenal.
di tempat kita masing-masing, orang Parsia, orang Elam, orang Media. Mereka bisa mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Sesuatu yang mereka jelas tahu bahwa para murid itu adalah nelayan-nelayan biasa yang tidak punya kemampuan berbahasa itu. Tapi mereka bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Tetapi untuk apa Roh Kudus memampukan mereka? Untuk apa Roh Kudus itu datang dan memenuhi mereka? Itu untuk membuat mereka itu berkarya di dalam Tuhan. Saudara, baptisan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan sesuatu yang hanya untuk kita bisa menikmati. Wah, enak kita memiliki Roh Kudus. Seakan-akan dengan kita dipenuhi Roh Kudus kita menjadi orang yang diistimewakan, yang mendapatkan sesuatu yang berbeda, mendapatkan hadiah yang lain daripada yang lain, yang membuat kita berkata, wow, luar biasa kan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bukan itu. Baptisan Roh Kudus bukan untuk suatu kenikmatan, bukan untuk dinikmati dan untuk bersenang-senang merasa hebat karena memiliki. Bukan. Ketika Roh Kudus turun dan memenuhi mereka adalah untuk membuat mereka itu melakukan misi Allah, untuk mereka mengerjakan apa yang Allah mau. Maka dikatakan ketika Roh Kudus itu memenuhi mereka, mereka berbicara dengan bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Artinya ada kuasa pertolongan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, yaitu apa? Membicarakan akan apa yang menjadi karya Allah. Mereka menjadi duta-duta Kristus. Sama seperti ketika Paulus berkata, kami ini adalah the ambassador, kami adalah duta Kristus. Seakan-akan melalui kami Allah ingin menyatakan, berilah dirimu diperdamaikan. Itu yang dinyatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Saudara, menjadi duta-duta Kristus itu adalah sesuatu yang bersifat pekerjaan, misi. Artinya saudara, ketika Allah memberi sesuatu dalam hidup kita, ketika Allah memberikan berkat itu, ketika Allah memberikan keistimewaan itu bukan hanya sekedar untuk membuat kita merasa kita lebih dari yang lain, kita lebih baik dari yang lain, bukan. Tetapi justru untuk memampukan kita melakukan sesuatu yang besar bagi Dia. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini saudara dan saya memiliki Roh Kudus, kalau hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah dunia, apa yang sudah kita kerjakan saat ini? Saudara, saya terus terang merasa sangat terharu dan tergerak ketika pandemi ini terjadi. Mula-mula kita tahu bahwa itu terjadi di daerah Wuhan, yang dinyatakan, walaupun mungkin di tempat lain juga ada. Tetapi yang menarik bukan karena Wuhan pada saat itu kemudian ditutup, lalu kemudian ada banyak orang yang terkontaminasi, terpapar oleh virus ini. Tapi yang menarik adalah berita bahwa di saat-saat yang seperti itu, di saat semua orang lari ketakutan, bersembunyi dan menyelamatkan diri, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di Wuhan justru keluar mengabarkan Injil, memberitahukan tentang keselamatan di dalam Kristus. Mereka mungkin menyadari hidup mereka tidak lama lagi. Mereka mungkin menyadari bahwa kesempatan mereka tidak banyak. Tapi mereka tidak ingin kesempatan dan hidup yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Maka justru bukannya mereka lari menyembunyikan diri, mereka keluar, mereka menyatakan dan mengabarkan Injil dengan begitu gigih, dengan begitu berani, yang membuat banyak orang juga kemudian dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka, membuat mereka juga boleh mengenal akan keselamatan dalam Kristus. Saudara, buat apa Roh Kudus diberikan dalam hidup kita? Untuk apa kita menjadi bait Roh Kudus seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20? Untuk apa? Supaya kita memberitakan dan menjadi duta-duta Kristus. Saat ini, apa yang sudah kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga sudah berdoa untuk mereka yang lain? Atau kita hanya berdoa untuk keselamatan kita sendiri? Apakah kita sedang memikirkan bagaimana saya bertahan? Atau kita juga mulai berpikir bagaimana saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar? Saudara, bersyukur oleh karena ada banyak gereja yang juga melakukan suatu gerakan-gerakan untuk memberikan kepedulian. Tapi itu juga dilakukan bukan oleh semua yang lain. Lalu apa yang kita kerjakan? Ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia bukan hanya sekedar untuk memenuhi kita, memberkati kita, tapi untuk memampukan kita melakukan karya bagi Allah. Itu K-nya. Lalu Q-nya itu apa?
lakunya adalah mengingatkan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu diberikan untuk menjadikan kita kudus. Firman Tuhan ketika Yohanes menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, dia katakan bahwa ia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan memasukkan gandum dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Surah ini menunjukkan kepada api sekali lagi, tetapi api yang ada pada saat ini adalah api yang memurnikan, api yang memisahkan, yang membedakan mana gandum, mana jerami. Ketika gandum itu dimasukkan, maka jerami itu dipisahkan, lalu dibakar di dalam api. Artinya itu menjadi sesuatu yang dihabiskan, consumed, habis, tidak lagi ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini menunjukkan kepada kita satu kesadaran yang harus kita miliki. Ketika Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, maka pada saat yang sama Roh Kudus itu diberikan untuk membuat kita ini menjadi dikuduskan. Yang gak beres dalam hidup kita, dosa-dosa yang masih ada dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam kebiasaan kita, Tuhan mulai kutik itu dan mengatakan, ini belum beres, maukah kita bereskan? Karena tidak ada kompromi atas dosa di hadapan Allah. Allah mengasihi saudara dan saya, tapi Allah membenci dosa. Dan Allah membenci dosa itu membuat orang yang masih terus berkanjang dalam dosa juga harus bereskan dosa di hadapan Tuhan. Api Roh Kudus bukan hanya membakar untuk memberi kita kekuatan maju ke depan, tetapi juga untuk memampukan kita membereskan hidup kita, supaya hidup kita ini terus-menerus diperbarui, menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus, menjadi makin hari makin indah di hadapan Allah, menjadi makin hari menjadi makin memancarkan cinta Allah, makin hari makin memancarkan kualitas ilahi dalam hidup kita, karena kita sudah diciptakan baru sebagai anak-anak Allah. Surah itulah yang Allah inginkan. Pentakosta itu merupakan sebuah peringatan bagi kita, peringatan untuk kita membereskan dosa-dosa kita. Jangan lagi berkanjang dalam dosa, karena alat penampi itu sudah ada di tangannya. Di satu pihak, firman Tuhan ini mengingatkan kehadiran Roh Kudus seperti pedang bermata dua. Di satu pihak ia ingin memberikan kepada kita kekuatan yang begitu luar biasa, seperti pedang yang memiliki kekuatan untuk menebas dan untuk menyerang, untuk mengalahkan musuh. Tetapi pedang itu bermata dua. Di pihak lain adalah membereskan hidup kita yang belum beres. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada artinya saudara dan saya hari ini beribadah dan berkata bersyukur untuk Roh Kudus yang datang, kalau dalam hidup saudara dan saya ketika Allah sudah mulai mengingatkan, Allah sudah mulai memberikan hati kita mulai bergolak, kita tahu bahwa itu tidak benar, kita tahu bahwa itu salah, tapi kemudian kita mengeraskan hati. Hari ini saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan kembali mengingatkan dan mengundang kita. Maukah saudara dan saya diperbaiki, dibereskan, sehingga kita bukan hanya sekedar bersukacita, tapi juga evaluasi diri, mawas diri. Hal-hal yang mungkin selama ini menjadi dosa-dosa yang ada dalam pikiran kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita di tengah kehidupan. Saudara, satu kali ada di sebuah talk show di televisi, diberitahukan bahwa ada seorang yang bernama Otis pada saat itu dalam talk show-nya dari seorang pembicara ataupun narasumbernya atau hostnya, yaitu Gary. Bahwa Gary kemudian memberitahukan kepada Otis bahwa dia itu mendapatkan satu kesempatan untuk menerima dari sebuah institusi, menerima uang yang besar oleh karena ada hubungannya dengan keluarga besarnya, jadi dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang yang begitu besar. Tapi kondisi Otis pada saat itu adalah mukanya nggak karuan, bercambang, tubuhnya juga dengan pakaian yang lusuh. Karena apa? Karena dia berada di jalan oleh karena seringkali mabuk. Maka ketika diketahui bahwa si Otis ini akan mendapatkan hal yang sebegitu,
Yayasan itu memberitahukan bahwa dia berhak untuk mendapatkan kalau dia juga bisa melewati wawancara. Maka kemudian Gary dan temannya menolong Otis ini, memberikan bagi dia baju yang baru, mencukur akan cambangnya, membereskan rambutnya supaya beres, lalu menuntun dia bagaimana untuk bisa diwawancarai dan bisa menjawab dengan baik. Singkat cerita, Otis kemudian berhasil dalam wawancara itu menjadi seorang yang baru dengan pakaian yang najis, dengan wajah yang bersih, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Dan dia mendapatkan akan uang itu. Tapi saudara, kisah itu belum berakhir. Seminggu kemudian, Otis ditangkap oleh polisi oleh karena mabuk dan kembali ke dalam kebiasaannya yang lama. Saudara mendapatkan uang, sudah diberesin, diberikan baju yang baru, muka diberesin, dibersihkan. Ternyata kalau hati itu belum beres, nggak ada artinya. Ketika Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, dia bukan hanya ingin membereskan yang di luar, tapi bereskan yang di dalam. Pertanyaannya, maukah kita untuk membereskan dosa kita? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama pada saat ini di tengah Pentakosta, di suasana pandemi di mana kita berada di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang lain sebagai saudara seiman bersama-sama di dalam ibadah. Mungkin kita merindukan hal itu. Tapi tahukah saudara bahwa Allah punya kerinduan yang jauh lebih besar? Rindu untuk melihat saudara dan saya di dalam satu persekutuan yang indah dengan Dia, di mana Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, untuk memampukan kita menjadi duta-duta Allah, berkarya bagi Allah. Bukan hanya yang duduk, bukan hanya yang ingin menikmati kehadiran Tuhan, tetapi yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Dan hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali dikuduskan di hadapan Allah. Maukah kita dikuduskan? Dalam kita berkarya, kita juga dikuduskan. Maka Pentakosta adalah saat di mana kita berkarya, tapi berkarya juga di dalam kekudusan. Ingat kaku, berkarya dalam kekudusan. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan akan menolong kami. Saat ini Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kepada kami akan dosa-dosa kami yang harus kami bereskan, beri kepada kami kekuatan dan pertolongan, supaya kami tidak menjadi orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, tetapi justru menjadi orang yang mau dilembutkan hati untuk boleh dibereskan dan sungguh boleh merasakan kehadiran-Mu. Dan mohon Tuhan tolong supaya kehadiran-Mu bukan hanya sekedar kehadiran yang bisa kami nikmati, tapi memampukan kami untuk berkarya bagi-Mu, sehingga hidup yang Kau berikan ini bukan menjadi sebuah hidup yang sia-sia. Kesempatan yang Engkau nyatakan dan Engkau karuniakan ini bukan menjadi kesempatan yang berlalu begitu saja, tapi menjadi kesempatan di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kesempatan untuk kami boleh memakai hidup kami dan menyerahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengingatan ini. Tuhan tolong kami. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.